namanya. Yang lebih parah, berangkatnya kayu, pulangnya arang. Itu parah. Berangkatnya pelit, pulangnya koret min medit, alias kucir buntut gasiran pantat kuning. Itu namanya berangkatnya kayu, pulang arang. Ini juga banyak terjadi. Makanya saya sering bilang, kalau di sini belum biasa jamaah, mau berangkat, rajinin jamaahnya supaya sampai kesana nanti ringan jamaah. Saya ini tahal nikmat. Kadang-kadang ya, kalau berangkatnya melalui travel haji plus sama biasa sama aja. Bedanya dekat sama jauh. Kalau haji biasa itu rada jauh. Sekarang tahun ini paling dekat-dekatnya 3 kilo, paling dekat-dekat. Itu di Mismalah namanya tempat. Mismalah, Jumaizah, Khutbah, Aziziyah. Sebab daerah Jarwal sekarang sudah terlalu jauh karena ditutup pintunya. Tapi masih ada, tapi kira kurang 4 kiloan ke sana. Jadi nggak ada yang dekat sekarang. Kalau dulu ini di Sim Amir masih ada, yang kira 1 kilo harus nyampe. Tapi sekarang 3 kilo ke atas. Nah, kalau haji biasa berangkat, kalau kemudian sholat maghrib sama isya dari asar hingga pulang. Tapi kalau haji plus lain, karena turun sudah Masjidil Haram. Tapi kalau di sini emang biasa malas juga. Hajinya plus, dapat hotel di pinggir Masjidil Haram. Entah hotel Zamzam Tower atau hotel Sofa atau hotel Hilton atau hotel Intercontinental. Itu dekat benar, turun langsung sudah masjid. Tapi kalau di sini nggak biasa jamaah, di sana juga malas biar kata dekat begitu. Apalagi ke jatah kamar lantai 8 ke atas. Itu kalau buka jendela langsung lihat Ka'bah. Karena lihat bisa haram di bawah dulu ya. Kadang-kadang kalau udah adzan, kita nasihatin, Pak, ayo kita turun, kita sembahyang jamaah di Masjidil Haram. Apa katanya? Ustaz, susah-susah amat Ustaz, dibuka kordeng, no. Di kamar sembahyangnya. Karena di sini nggak biasa sholat jamaah. Padahal jamaah di sana nikmat, ibu bapak. Nanti mau berangkat akan kerasa betul. Nyampe ke Mekah, kayaknya Mekah dulu ya Pak ya. Sekarang sudah bulan-bulan dekat ini. Nyampe ke Mekah, dengar adzan pertama kali Mekah, rasanya nangis kita. Apalagi yang untuk pertama kali dengar adzan Mekah. Adzan Mekah itu nggak neko-neko, cepat, sederhana tapi enak. Ini adzan Mekah begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adzan Mekah. Adzan Madinah panjangan dikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Madinah. Cilangkap lain lagi adzannya. Subuh-subuh kedengeran dari pinggir jalan, suaranya mirip Madinah. Emang yang muda jarang udah kemana tahu? Perasaan baca rawi cakep-cakep enak-enak banget. Nah, adzan kagak yang muda. Adzan subuh kalau di Mekah, kenapa jutaan orang jemaah? Mungkin adzannya yang mantap. Kalau di sana mah di Mekah adzan as-shalahnya panjang, naumnya pendek. As-salatu khairun minan naum. Naumnya pendek, tidurnya pendek. Tidur berangkat tuh jemaah. Madinah juga begitu. As-salatu khairun minan naum. Naumnya pendek. Sekitar matobi'idah. Di Cilangkap lain lagi ya. As-salatnya pendek, naumnya panjang. As-salatu khairun minan naum. Ayo terjemahin. Salat lebih bagus ketimbang tidur. Kebluk semua udah. Bukan sih karena itu saudara, paling tidak tahu diri kita hamba Allah. Makanya berangkat haji ya, ketika kita berangkat mohon maaf bagi yang laki-laki nggak pakai apa-apa kecuali hanya sekedar kain yang
membungkus bawah dengan di atas selendangnya. Teriaknya juga cakep. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu irama di seluruh dunia sama. Cuma Indonesia lain lagi, lebih pelan. Labbaik Allahumma labbaik. Itu orang Indonesia. Labbaik la syarika laka labbaik. Orang-orang udah 3 kelar, kita 1 kelar. Kamu orang kita sukanya pelan. Itu nyanyian semangat di Palestina, Afghanistan. Di Chechnya di Timur Tengah. Itu nyanyian derap langkah prajurit. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Itu derap langkah itu. Sampai ke Indonesia kenapa jadi pelan? Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Nyampe-nyampe itu jauh. Saudara, ya menghayati ya. Mana yang salawatan pakai gagap lagi? Kacau lagi berurusannya. Baik, saudara, tahu diri. Bu, ibu jadi istri juga tahu diri dong. Ini mah ada bini keluar rumah pakai celana pendek. Tidur sama laki pakai lepis double 2. Model apa itu? Anak-anak gak usah ketawa apa? Itu namanya kurang tahu diri. Kondangan wangi, betul? Arisan wangi, berangkat mau walimatus sabar wangi, arisan wangi, kumpul-kumpul wangi, di PKK wangi, mau kerja wangi, mau ngantar bocah wangi, jemput bocah ke warung masih rapi. Itu nama lagi goreng mason. Model apa itu? Itu juga kurang tahu diri namanya. Tapi dari laki-laki juga begitu Pak. Di kalangan ada laki sama bini pelitnya, nah untuk bila setan. Sama wanita lain dermawan bener. Itu tukang nyawer, itu bini siapa itu yang disawer? Itu juga namanya kagak tahu diri. Hati-hati saudara. Nih, tahu diri. Kenapa kita bisa sholat? Karena kita tahu diri kita hamba, ya harus menyembah yang menciptakan kita. Betul-betul. Ya nggak termasuk juga haji. Itu tahu diri kenapa? Rumahnya udah dibagusin. Ini rumah cakep bener. Tapi beliau yang punya rumah kita lupa kunjungi rumah Allah. Jangan rumah gue dibagus-bagusin, nggak pernah merindukan rumah Allah, nggak pernah nyempetin menguji rumah Allah. Itu orang nggak tahu diri. Makanya dalam kitab Al-Kabair Nabi saya mengatakan, man wus'a lahul mal, man kana lahul mal, man kana lahul mal yuballighuhu hajja baitillah falam yahuj aw yajibu zakah falam yuzakki fanas'alullah ta'ala fanas'alullah ar-raj'ah 'inda al-maut. Maka Allah nanti akan minta balik tuh hartanya. Kalau ada orang punya harta, dari hartanya dia bisa sampai ke Masjidil Haram, bisa sampai haji, dia nggak berangkat haji juga. Itu hartanya yang sudah wajib zakat, dia nggak bayar zakat juga. Nanti kalau mati akan diminta balik tuh hartanya. Mana harta yang saya titipkan itu? Akan diminta balik. Sementara kita mati bawa apa? Maka saudara, mulia sekali ini Sahibul Bait, Bapak Satyama beserta ibunya ini mulia sekali karena beliau telah membangun rumah cakep seperti ini. Tapi beliau tidak lupa mengunjungi rumah Allah. Ini namanya orang tahu diri. Maka orang berangkat haji rezekinya insya Allah berkah. Kenapa? Orang yang tahu diri. Ada orang yang hidup di dunia rumahnya miliaran, ratusan juta minimal, mobilnya ratusan juta. Mobil paling murah berapa sih? Avanza terbaru sekarang 180 juta. Berarti kan lebih dari ongkos haji. Mobilnya ratusan juta. Mobilnya ratusan juta, rumahnya ratusan juta juga. Keluar negeri biasa, karirnya meningkat, gajinya gede, jalan-jalan kemana aja dia mampu. Tapi haji nggak pernah terpikirkan. Kalau ditanya abang, Pak, udah mampu banget namanya, kok nggak haji-haji? Belum ada panggilan Ustaz, belum ada panggilan. Kalau kata saya budek norang. Itu harta sebanyak itu panggilan. Betul-betul. Makanya hati-hati. Ini Pak Satyama beserta ibu luar biasa terpanggil beliau menuju Baitullah.
rumahnya cakep, karirnya mantap, terpanggil juga, berarti lengkap tuh hidupnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kepengen haji semua ini? Pengen semua ini? Udah pada setor? Itu gimana kepengen? Yang ketiga siapa manusia yang dirahmati Allah? Yang ketiga adalah orang-orang yang wastaqamat tariqatuhu, mereka yang istiqamah dengan ibadahnya. Tariqah ay ibadah. Kenapa dia menyebut tariqah? Karena memang orang setelah Nabi wafat ibadah banyak macam ragam caranya. Ya, adanya madhab kan macam-macam tuh. Ada yang tarawihnya 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Betul-betul. Ada yang suka tahlilan, ada yang gak ada tahlilan, ya. Ada yang suka selawatan, yang gak ada selawatan, ya. Ada yang suka sabar begini, ada yang gak mau, ada. Yaitu namanya bermacam ragam pendapat kita. Asal jangan saling tunjuk-tunjukkan aja. Ilmu kagak dianggap. Di kantor ngomong kencang bener. Apa tuh tarawih 23 rakaat? Itu bid'ah, sesat, neraka. Kata yang kesindir bilang, ini 11 rakaat, ononya sesat, neraka. Temennya ngomong lagi, untung gue gak sembahyang tarawih. Saya sembahyang untung, gimana ceritanya? Karena isinya berantem baik orang. Jadi korban orang yang awam ya. Sama yang salawatannya pakai Sayyidina boleh, cakep, afdal. Yang gak pakai sini silakan. Pahamnya kayak begitu, gak usah pada berantem. Sama ibu manggil suami mau pakai paha boleh, Nabi nggak ngajarin ya. Pak, bang, mbak, mas, baksonya 2. Kalau pengantin baru kan masih mantan ya. Ada apa Ipi? Ipi mau kalau kan amat rumahnya. Ibu manggil lakinya nggak pakai usul busada, nggak pakai nama hormat nggak apa-apa. Punya laki namanya Agus, panggilnya begini, Gus, sini, boleh bu, sah, nggak dosa. Cuman ibu punya anak ya, ntar kalau anaknya denger ibu ikut, ya Gus, Gus. Siapa yang ngajarin songo? Makanya kadang-kadang penting juga gelar, Pak, penting ya. Minimal begini bu, bapaknya anak-anak sini. Tadi kan jawab, ada apa? Emaknya anak-anak, begitu. Ini penting. Makanya orang berangkat haji ntar pulang. Gak ada salahnya kita panggil Pak Haji, nggak apa-apa. Sungguh pun tidak wajib. Sebab ada fatwa dari kalangan Islam yang keras mengatakan manggil haji itu bid'ah, nggak boleh dan sesat katanya. Masa manggil doang sesat sih? Tapi karena yang haji juga jangan kebangetan lebay ngapa? Atau orang pulang haji nggak pulang haji ngambak. Namanya Pak Ibrahim udah pulang haji nih. Itu tangannya lewat. Mari Pak Ibrahim, mari. Apa tanya? Diem baik tuh. Diem aja. Atau Pak Ibrahim yang lewat. Pak Ibrahim mau kemana? Ini jalan dulu. Pak Ibrahim mau kemana? Jalan aja. 100 meter lewat, yang manggil berubah. Pak Haji Ibrahim. Dia mundur. Oh iya, mau ke sana. Haji lagu apa juga begitu. Tapi kita yang udah ngeliat orang udah haji, panggil haji ngapa bu? Modal manggil doang ya. Bu Haji mau kemana? Supaya jadi doa. Iya saya sudah haji. Jadi terkontrol ya. Kalau nonton dangdut Bu Haji ikut nyawer juga. Jadi kacau tuh. Pak Haji nyawer juga. Jadi kacau. Kalau nyebut haji akan terkontrol dia. Oh iya saya sudah haji. Minimal begitu. Ya, tapi nggak wajib. Bapak dan saudara kita menganggap itu bid'ah, nggak apa-apa kalau kita mah. Umumnya ulama ahlus sunnah jamaah boleh manggil haji. Boleh manggil haji. Jadi istiqomah aja. Kalau nanti yang berangkat haji atau yang belum berangkat istiqomah saja. Yang belum berangkat terus merindukan Ka'bah Baitullah. Kapan ya Allah aku ditakdir sebagai tamumu? Minta sama Allah. Tapi yang sudah haji juga jangan nggak usah yang pameran ya. Haji nih 2 kali. Haji 2 kali. Nggak penting. Haji Muhyiddin mengikutnya begitu. Nggak penting. Nggak perlu. Orang nggak usah nerang-nerangin kayak begitu. Artinya apa? Makanya kalau berangkat haji nanti nih, Pak Setiama dengan Ibu, ini pulang haji nanti. Terus ada temen nanya, berapa habisnya ibadah haji kemarin? Kalau yang nanya cuma iseng doang nanya, jawabnya jangan nggak usah perinciin, nggak usah. Cukup begini, ya ada dah. Tapi kalau dia berangkat nanya betul-betul nanya untuk persiapan dia, boleh terangin, tapi